teman-temanku, selamat datang di podcast mini kami. Saya Alvin Samsul Mundisin. Saya Muhammad Dian Barsha. Kami dari Fakultas Psikologi Islam UINHAS Jember. Podcast ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kami, tugas TS psikometri yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI MSI. Nah, di obrolan santai kali ini kita bakal bahas 4 hal terkait psikometri. Apa itu psikometri, Mas? Psikometri itu terdiri dari 2 kata, Mas. Ya. Yang pertama ada psyche yang artinya jiwa. Yang kedua ada metron yang artinya ukuran. Jadi psikometri itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengukur aspek-aspek psikologis manusia seperti kepribadian, kecerdasan, dan emosional. Jadi untuk alat pengukuran gitu ya, agar apa? Kelihatan Ya, benar. betul karena kita nggak bisa mengukur motivasi atau rasa percaya seseorang itu pakai meteran atau timbangan gitu ya. Terus pakai ini. Iya, harus lewat psikometri. Oke, lanjut. Jadi hal yang abstrak itu dapat diukur gitu. Benar. Jadi fungsinya juga luas banget ya. Ya, sangat Di luas. dunia pendidikan ini kepake banget nih. Ya. Untuk mengukur tes minat atau skala stres akademik di mahasiswa juga pakai nih psikometri. Ya, sangat pakai ya, Mas. Omong-omong psikometri ya, Mas ya. Nggak lengkap kalau nggak tahu sejarahnya, Mas. Oke, kita langsung bahas sejarahnya nih. Betul. Oke. Psikometri itu udah ada sejak zaman abad ke-19. Tokoh pertamanya adalah Francis Galton, pelopor pengukuran perbedaan individu. Lalu ada James yang memperkenalkan istilah tes mental, dan tak lupa pula ada Alfred Binet yang menciptakan tes intelijensi pertama untuk anak-anak di sekolahan Prancis. Terus Charles Spearman memperkenalkan teori faktor G, yang yaitu faktor umum kecerdasan dan mengembangkan analisis faktor. Nah, dari situ lahir pendekatan classical test teori atau CTT yang kemudian berkembang jadi item response teori ERT. Ya, betul. Kalau CTT itu fokusnya di skor total dan kesalahan pengukuran, kalau ERT itu lebih canggih karena bisa menganalisis setiap butir soal secara detail. Dan sekarang kita udah sampai di era tes psikologi komputer berbasis komputer gitu. Bahkan ada yang adaptif gitu ya, menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan peserta. Keren banget sekarang. Keren banget. Jadi udah pakai komputer gitu ya. Betul lebih modern ya. Sekarang kita bahas tentang skala pengukuran psikologi, yang mana ini adalah bagian yang paling penting banget dalam psikometri, Mas. Ya benar, karena di psikologi kita nggak bisa mengukur hal-hal yang abstrak kayak stres, perasaan, motivasi. Jadi ya kita pakai psikometri dengan pengukuran yang dipakai itu adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, itu. Yuk jelasin, Mas. Yang pertama ada 4 skala yang dipakai, ada 4. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal itu apa ya? Cuma pengelompokan data doang. Jadi nggak ada urutan. Contohnya jenis kelamin, jurusan kuliah, agama, kayak gitu-gitu, pekerjaan kayak gitu. Yang kedua itu ada skala ordinal, yaitu di sini sudah ada urutan tapi jaraknya itu nggak pasti, seperti ranking atau prestasi atau tingkat kepuasan belajar. Jadi kan ada puas, cukup puas, sangat puas, tidak puas, gitu lah Mas ya. Yang ketiga ada interval, yang mana di situ punya jarak yang sama tapi nggak punya non mutlak, jadi seperti skala IQ atau skala kecemasan. Cemasnya benar. Terakhir Mas. Yang terakhir itu adalah skala rasio. Skala rasio itu yang punya nol mutlak. Yang punya nol mutlak, misalnya waktu reaksi dalam detik atau jumlah kesalahan dalam tes. Nah, nolnya itu kan kehitung. Ya, jadi punya nol mutlak. Jadi lewat skala-skala ini kita bisa ubah sesuatu yang abstrak jadi data yang bisa diolah dan dianalisis. Benar. Gak nyangka kita udah di segmen 4 ya. Kita udah nyampe ke konsep dan faktor reliabilitas. Nah, bagian terakhir ini yaitu tentang reliabilitas. Kalau ini intinya soal konsistensi hasil alat ukur. Jadi bisa dilanjut, Mas, gimana penjelasannya? Reliabilitas itu berarti sejauh mana hasil tes stabil stabil ketika dilakukan berulang-ulang.
Kalau hasilnya berubah-ubah tanpa alasan berarti belum reliable mas. Contohnya seseorang ikut tes kepribadian 2 kali dan hasilnya beda banget, itu padahal kondisinya sama. Nah ini berarti alat ukurnya kurang bisa dipercaya. Ya betul, artinya tidak reliable. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitasnya, seperti kondisi individu, misalnya lagi stres, capek, atau ya moodnya lagi nggak stabil gitu lah. Yang kedua, kualitas alat ukur. Jadi kalimat item yang ambigu itu bisa mempengaruhi reliabilitas. Dan situasi pengujian seperti waktu atau tempat pelaksana itu juga berpengaruh. Kayak panas gitu ya. Sangat mempengaruhi terhadap reliabilitas. Jadi reliabilitas ini penting banget ya, biar hasil tes psikologi ini tepat sasaran betul, dan bisa dipercaya gitu. Betul. Terakhir nih mas, nah dari semua yang kita bahas nih dapat kita simpulkan bahwa psikometri itu adalah ilmu yang yang mengukur ya, ilmu pengukuran dalam psikologi. Ya, ilmu ini membantu kita untuk memahami manusia secara ilmiah, objektif dan terukur. Dari sejarahnya aja ya seperti itu ya. Benar-benar. Sampai reliabilitas ukurnya semuanya itu penting buat di psikologi ya, tetap ilmiah, biar tetap ilmiah. Oke, karena sudah sampai di penutup, terima kasih sudah mendengarkan podcast mini kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys. Bye bye.